dalam satu seri yang entah berapa kali kita akan membahas ajaran dari Pendeta Stephen Tong. Tentu saja bukan membahas semuanya, tapi membahasanya hal-hal tertentu saja. Dia jelas banyak mengajarkan hal-hal yang bagus dan hal yang benar. Tapi yang saya bahas memang bukan hal bagus atau hal benarnya, tapi kesalahannya. Kita masuk dalam doa. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk membahas pengajaran dari Pendeta Stephen Tong. Kami mohon supaya Engkau hadir di tempat ini, dan kalau ada orang-orang yang dalam perjalanan, kami berdoa untuk mereka. Tolong supaya mereka boleh secepatnya sampai ke tempat ini dan ikut bersama kami dalam pembahasan ini. Dan sekalipun ini pelajaran untuk membahas suatu pengajaran dari hamba Tuhan yang sangat terkenal, tetapi kami tetap berharap supaya melalui pengajaran ini kami mendapatkan berkat. Bukan hanya dari kesalahannya, tapi juga dari hal benar yang dijelaskan. Tolong semua kami betul-betul bisa diberkati, dan kami bisa terhindar dari kesalahan yang dilakukan oleh Pak Tong. Kami juga sadar kami selalu datang penuh dengan segala macam dosa, dan dosa kami bisa menjadi penghalang antara kami dan Engkau. Karena itu kami mohon ampunan segala dosa kami, basuh kami satu persatu dengan darah yang sudah dicurahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan jangan biarkan satu dosa pun tertinggal menjadi penghalang antara kami dan Engkau. Kami juga mohon Roh Kudus-Mu kembali menguasai, memenuhi dan memimpin kami dalam sepanjang acara ini beserta dengan tanya jawabnya nanti. Dan tolong hamba Tuhan menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan hikmat, dan berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh pembahasan bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua ini keluar dan kembali dengan sia-sia, tetapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah atau mengantuk, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami percaya kebenaran firman, dan kami bisa mempercayai kebenaran dan juga menanggapinya. Kami juga berdoa kalau bahan ini dipublikasikan, entah dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk DVD atau apapun, biarlah semua orang yang menonton atau membaca atau mendengar juga mendapatkan pencerahan dan pimpinan dari Tuhan, dan betul-betul mendapatkan berkat. Kami juga berdoa untuk acara tanya jawab nanti. Bimbing jemaat bertanya dan juga hamba-Mu dalam menjawab, dan berkati sehingga acara tanya jawab itu bisa menambahkan apapun yang masih kurang, meluruskan yang salah mengerti, memperjelas apa yang kabur, dan sebagainya. Kami juga sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Dan kami juga berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai. Kiranya Kau jaga sehingga semuanya berjalan baik di dalam sepanjang acara PA ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai dengan membahas ajaran dari Pendeta Stephen Tong. Seperti tadi sudah saya katakan, Pak Tong jelas mengajar banyak hal yang baik, hal yang bagus, tetapi yang saya bahas adalah kesalahannya, bukan hal yang bagusnya. Ini beberapa seri dan saya tidak tahu berapa seri ya. Pokoknya setiap Rabu dibahas sampai
bahan saya selesai, saya sampai habis itu aja, saya nggak ngerti ya, sampai berapa jeli. Tapi perkiraan saya mungkin 3 sampai 4, saya nggak tahu. Pertama-tama saudara, kita masuk dalam bagian pendahuluan ya, dimana saya akan menunjukkan alasannya mengapa saya membahas ajaran Pendeta Stephen Tong. Karena 2 alasan ini saudara ya. Pertama, Pendeta Stephen Tong harus diakui adalah orang yang sangat terkenal, sangat berkarisma, sangat hebat, sangat pintar, yang menyebabkan banyak orang begitu mengidolakan dia, dan ini yang membahayakan. Nah, begitu mengidolakan sampai mereka mengaminkan apapun yang dia katakan tanpa ngecek benar atau tidaknya ajarannya. Karena itu saudara, pada saat Pak Tong mengajarkan ajaran yang salah, apalagi lalu sesat, ini sangat membahayakan. Orang langsung aminkan apapun yang dia katakan. Dan dalam acara ini saya cuma ingin memberikan ajaran alternatif terhadap ajaran-ajaran Pak Tong yang saya anggap salah atau sesat. Jadi Pak Tong ajaran A, saya anggap salah atau sesat, saya berikan alternatifnya adalah B. Perkara orang mau milih tetap A, yaitu urusannya dia ya, tapi setidaknya saya sudah melakukan apa yang saya anggap adalah tugas saya. Jadi mau tetap pilih yang salah, terserah. Mau pilih apa yang saya anggap benar, terserah. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang kedua saudara, Pendeta Stephen Tong mengaku dirinya dan juga dikenal sebagai tokoh reform. Padahal saudara, banyak ajaran Pak Tong yang tidak reform. Kalau tidak reform itu bukan sesat ya. Saya tidak menganggap Arminian sebagai sesat, tapi salah. Saya bedakan salah dan sesat. Kalau sesat itu salah secara dasariah. Tapi tidak reform padahal mengaku diri sebagai reform dan dikenal luas sebagai reform. Ini menyebabkan orang yang menerima apapun yang Pak Tong katakan akan salah paham tentang ajaran reform yang sebenarnya. Dan juga menyebabkan pada waktu saya mengajarkan ajaran reform yang sesungguhnya, malah saya yang dicap sebagai tidak reform, bahkan dicap di dalam banyak kalangan sebagai hyper Calvinis. Ini khususnya berkenaan dengan ajaran reform bahwa Allah menentukan segala sesuatu termasuk dosa. Ini memang ajaran reform dan saya ajarkan. Atau tidak sesuai dengan itu, dan saya yang disebut sebagai hyper Calvinis. Saudara, saya akan mulai langsung ya. Tadi cuma pendahuluan singkat saja. Saya akan langsung mulai membahas ajaran-ajaran Pak Tong. Dan pertama yang akan saya bahas saudara adalah pencabutan kependetaan. Sebetulnya ini suatu praktek ya, bukan ajaran. Tetapi praktek ini kalau dilihat tulisan nanti saya melihat ada ajaran tertentu juga. Dan sekalipun praktek pasti dilandasi oleh suatu ajaran atau suatu kepercayaan, tidak bisa tidak ya. Dan saya akan bacakan tulisan ini ya, yang diambil dari makalahnya GRI. Pertanyaan. Jadi rupa-rupanya ini ada acara khusus tanya jawab ini ya. Jadi ini orang tanya. Pertanyaan. Sinode GRI sudah mencabut kependetaan Bapak Niko dan Bapak Effendi, namun mereka akan meneguhkan penggembalaan mereka kembali di dalam gereja baru mereka di dalam waktu dekat. Bahkan Bapak Rajali akan ditahbiskan menjadi pendeta misi oleh mereka. Upacara peneguhan dan pentahbisan ini akan dipimpin oleh pendeta Peter Wongso. Bagaimana tanggapan Pendeta Stephen Tong? Jawaban, karena ini jawabannya Pak Tong ya. Terserah, itu adalah kebebasan mereka. GRI adalah gereja yang mendidik, gereja yang mengajar, gereja yang mengundang, gereja yang mentahbiskan kedua pendeta tersebut. Kedua pendeta maksudnya Niko dan Effendi ya. Tetapi setelah terjadi pemberontakan dan penyangkalan terhadap konstitusi GRI. Di Sydney, warta gereja dari awal pakai nama GRI dan sampai sekarang tetap melanjutkan nomor warta mingguan, tapi mengatakan bahwa dari permulaan tidak ada hubungan dengan GRI. Ketika 5 orang dari sinode diutus ke sana, saya mengatakan tidak perlu berdebat dan bertengkar. Tanyakan saja 4 pertanyaan. Apakah Bapak Effendi dulu murid Pendeta Stephen Tong? Apakah dulu dia diundang dan diajar dalam sekolah teologi dan akhirnya engkau diundang menjadi pendeta di GRI?
Apakah Bapak Effendi ditabiskan menjadi pendeta oleh Gary? Apakah Bapak Effendi dikirim oleh Gary ke Sydney menjadi hamba Tuhan di situ? Tetapi pertanyaan ini tidak dijawab. Malah ia mengatakan bahwa dari permulaan tidak ada hubungan dengan pusat. Ini kalimat yang berlawanan dengan fakta. Maka sinode mengambil keputusan mencabut kependetaannya. Silakan dia menjadi pendeta di luar GRI, itu kebebasan dia. Tapi dia tidak mungkin lagi diundang berkhotbah di semua GRII, karena kependetaannya dalam GRI sudah dicabut. Kita jelas sekali dalam melakukan semua ini, semua teratur, logis, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pendeta Peter Wongso yang mentabiskan karena harus senior yang diakui otoritasnya. Apakah pendeta Peter Wongso mempunyai pendirian teologi reform? Tidak. Beliau seorang Injil yang mengatakan doktrin predestinasi tidak usah dipercaya. Pertanyaan saya, gereja baru yang dinamakan apa oleh Bapak Effendi? Kalau Pak masih pakai nama Reform Evangelical, mengapa orang yang tidak berteologi reform yang menabiskan dia? Ini semua sudah bukan tanggung jawab saya. Sekarang saya mengatakan betul-betul setelah pemberontakan itu terjadi, mereka tidak ada lagi hubungan dengan gereja pusat. Ringkasan khotbah GRI Jakarta ya. Saudara, saya berikan tanggapan ya. Sekali lagi saya katakan ini cuma merupakan praktek ya. Ini bukan ajaran, tapi semua praktek pasti didasarkan pada ajaran atau kepercayaan. Dan tentu saya tetap membahasnya. Pertama saudara, hanya pendeta Effendi yang dinyatakan kesalahannya. Dan itu pun hanya dikatakan sebagai pemberontakan melawan konstitusi. Tapi jelasnya apa itu tidak ada ya. Sama sekali tidak jelas. Sedangkan untuk pendeta Niko tidak disebutkan sama sekali apa kesalahannya. Demikian juga dengan Bapak Rajali atau penginjil Rajali. Jadi ini agak samar-samar. Tidak tahu kenapa kok tidak dijelaskan begitulah. Ya mungkin ada alasan ini dan masalah bagi saya. Kedua, sebetulnya kalau ada seseorang dalam gereja, termasuk pendeta ya, melakukan kesalahan, maka prosedurnya yang harus dilakukan itu ada dalam Alkitab. Yaitu dalam Matius 18 ayat 15-17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Kalau dari kutipan di atas saudara, saya tidak melihat dilakukannya prosedur ini. Tetapi pendeta Sivenang mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mestinya tegur 4 mata ya. Tadi tidak pernah ada teguran 4 mata dan sebagainya. Bahwa 2 3 saksi tidak ada. Yang ada pengutusan 5 orang ya. Jadi saya tidak melihat ini dilakukan sesuai dengan Alkitab. Tapi kok bisa dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang aneh bagi saya. Yang ketiga saudara, saya percaya suatu gereja berhak memecat seorang pendeta kalau memang salah dan memang dibuktikan. Bukan cuma desas-desus ya. Betul kalau memang salah dan kesalahan cukup besar dan dia tidak mau bertobat, maka gereja memecat pendeta itu menurut saya bisa. Tetapi saudara, saya tidak percaya bahwa suatu gereja berhak mencabut kependetaan dari seorang pendeta, sekalipun pendeta itu ditabiskan di dalam gereja itu. Lain saudara, dipecat ya sudah, bukan dari sini, tapi dia tetap pendeta mestinya. Mencabut kependetaan itu lain cerita. Menurut saya pada waktu pentabisan seorang pendeta, gereja itu cuma alat dari Tuhan dalam mentabiskan. Sedangkan pentabisan itu datang dari Tuhan sendiri. Jadi pada waktu seorang pendeta dipecat, ya dia cuma berhenti menjadi pendeta di situ, tapi di luar dia tetap pendeta. Dia keluar bagaimanapun di tempat lain, dia tetap adalah seorang pendeta. Itu menurut saya ya. Kalau saya lihat ya, bahkan Yudas Iskariot yang adalah rasul, tidak pernah dicabut kerasulannya kecuali oleh kematiannya. Kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 20, ini jelas dia sudah mati ya. Lalu mau pilih orang baru menggantikan dia. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi
Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Dan ini kata-kata biarlah jabatannya diambil dari orang lain, itu diambil dari Mazmur 109 ayat 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Saudara, kalau gereja memang punya hak mencabut kependetaan, maka saya pikir itu harus ada konsekuensi ya. Ada logikanya gitu ya. Maka kalau gereja misalnya melakukan baptisan terhadap seseorang, gereja juga berhak mencabut baptisannya. Benar apa enggak? Kadang katakanlah orang ini kurang ajar, sekarang mati, dosanya nemen, bukan cuma dikeluarkan, dicabut baptisannya, dia menjadi kafir total, menjadi orang yang belum dibaptis. Bisa? Omong kosong itu tidak bisa. Jadi sama dalam kasus baptisan, gereja cuma alat, baptisannya datang dari Tuhan. Maka pentabisan menurut saya juga sama seperti itu. Gereja bisa mengeluarkan pendeta, tapi mencabut kependetaan itu lain cerita. Saya tidak percaya tentang pencabutan kependetaan, tapi itu yang dikatakan oleh Pak Tong tadi ya. Jadi itu yang saya sama sekali tidak bisa menerima. Nah, sekarang poin keempat ya. Tentang pendeta Peter Wongso, Pak Tong mengatakan dia tidak menerima doktrin predestinasi ya. Tapi sudah cukup lama saudara, saya kira beberapa tahun yang lalu ya, saya mendapatkan informasi yang bisa dipercaya dari Medan, bahwa pendeta Peter Wongso itu sudah membuang doktrin Arminianismenya dan memeluk Calvinisme. Bahkan pendeta Peter Wongso menarik buku-bukunya dulu yang berhaluan Arminianisme dari peredaran, tarik, dan dia beritahukan juga murid-muridnya kalau ajarannya yang dulu itu salah. Nah, kelihatannya Pak Tong tidak tahu tentang hal ini, sehingga dia tetap menganggap pendeta Peter Wongso sebagai seorang Arminian. Tapi saudara, seandainya ya, pendeta Peter Wongso itu memang tetap adalah seorang Arminian, saya tidak habis pikir, apa salahnya seorang reform, gereja reform pun ditabiskan menjadi seorang pendeta oleh seorang pendeta Arminian. Salahnya tuh di mana? Saya tidak ngerti. Alkitab bagian mana yang menyatakan kalau itu salah? Pendeta Stephen Tong sendiri mengakui pendeta Peter Wongso sebagai seorang Injili, kecuali kalau dia itu maksud saksi Yehova atau Mormon. Nah, itu masih masuk akal ya. Tapi dia mengakui seorang Injili, berarti diakui kekristenannya. Lalu kenapa? Hanya beda aliran dan tidak boleh yang ini mentabiskan yang itu. Saya kok rasanya tidak bisa menerima ya. Saya sendiri ditabiskan menjadi pendeta oleh Ketua Sinode GKRI tahun 93, Pendeta Suciono, yang saya bisa pastikan, bukan saya kira, saya bisa pastikan bukan orang reform. Dan saya tidak bermasalah sama sekali dengan hal itu. Peduli amat yang mentabiskan orang aliran apa, pokoknya dia hamba Tuhan dan dia Kristen. Tidak termasuk golongan yang setel seperti saksi Yehova, Mormon dan sebagainya. Maka bagi saya tidak jadi masalah, sama sekali tidak peduli. Tapi Pak Tong kok tidak setuju teman begitu ya. Nah, apakah dia mau mendirikan kembali tembok-tembok pemisah dalam gereja yang sebetulnya sudah dihancurkan oleh kematian Kristus? Dalam zaman PL, tembok-temboknya kuat sekali ya, khususnya Yahudi dan non-Yahudi, bahkan antara laki dan perempuan, budak dan orang merdeka dan sebagainya, dihancurkan semua. Mari kita lihat ayat ini ya, Efesus 2 ayat 18. Kata ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu.
ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh berjalan masuk pada Bapa. Jelas ya? Tembok pemisah dihancurkan antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan tidak boleh sudah ada tembok pemisah dalam gereja. Kita lihat adat yang lainnya. Galatia 3:28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Semua batasan-batasan hancur lebur. Memang tidak berarti tidak ada laki, tidak ada perempuan. Oh, boleh cawe-cawean, tak karep-karep diri. Tentu bukan seperti itu maksudnya ya. Tapi kalau dalam ibadah Yahudi, laki dan perempuan tuh tidak bisa bareng. Tempatnya sendiri-sendiri. Yahudi dan orang non-Yahudi yang diyahudikan beda tempat lagi, melanggar banget, hukuman mati sudah. Tapi dalam Kristus hancur semua tembok. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Korintus 3 ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi sekali jelas ya, tembok pemisah itu dihancurkan. Kenapa Pak Tong mau mendirikan lagi antara Reform dan Armenian? Pentabisan ini Reform, tidak boleh ditabiskan oleh orang Armenian. Saya tidak menyangka bahwa aliran itu ada. Dan saya sendiri termasuk orang yang sangat keras di dalam persoalan aliran. Ada orang yang anti alirannya. Wah, itu memecah belah. Saya tidak setuju. Saya sangat keras mempertahankan. Saya kira semua saudara yang sudah kenal saya tahu itu. Sangat keras mempertahankan. Saya Reform. Saya tidak ragu aku mengatakan itu. Tapi saudara, apakah saya memecah belah? Tidak. Orang Armenian, kalau dia Armenian sungguh-sungguh, saya percaya dia percaya Kristus. Dan saya anggap dia saudara seiman saya. Kalau dia berbicara teologi, mungkin hebat, oke. Tapi kalaupun tidak setuju, tidak bisa terjadi kesepakatan selama dia tetap percaya Alkitab itu firman Tuhan, dia tetap percaya di Tunggal, percaya Yesus Allah menjadi manusia, mati tidak terkait penebus dosa, selamat hanya karena iman. Pokoknya doktrin dasar itu sama. Saya tetap anggap dia saudara seiman. Itu yang saya anggap sebagai satu kesatuan. Karena itu dalam hal pentabisan, saya tidak akan membedakan saudara. Siapa yang mau mentabiskan saya? Pak Susiono jelas bukan orang Reform, saya tidak permasalahkan, peduli amat. Waktu saya menikah juga waktu itu yang memberkati pernikahan Pendeta Tertio Santo dari GKA Ilionnya. Saya kira dia juga bukan Reform. Yang pasti bukan Reform model seperti saya ya. Reform yang haluan betul-betul keras ya. Tidak. Saya ragukan sekali dia Reform. Rasanya bukan Reform belas, saya kira ya. Nah, lalu kenapa Pak Tom begitu mempermasalahkan bahwa orang-orang ini ditabiskan oleh Peter Wongso yang dia kira sebagai Armenian? Sekarang sudah ada di gerejanya Pak Tom, di seluruh GRI saya kira ya, mereka mempercayai, menggunakan dan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Salah satu kalimatnya berbunyi gereja yang kudus dan am itu universal, persekutuan orang kudus. Apa gunanya saudara kata kalimat itu diucapkan, dipercaya, digunakan kalau ternyata prakteknya berbeda total dengan pengakuan imannya? Kalau memang dia mengakui gereja yang kudus dan am, itu gereja universal saudara, maka bagaimana bisa kudus dan am kalau oh kamu Armenian, ini Reform, tidak boleh, ini mentabiskan itu dan sebagainya. Wah, ini saya kira prakteknya kok berbeda total dengan pengakuan imannya ya. Saudara yang kebaktian di sini tahu bahwa gereja kita tidak menggunakan 12 pengakuan iman. Tidak ada. Ya, dalam kebaktian kita tidak pernah ada. Bukan berarti kita tidak mempercayai. Cuma saya menganggap pengakuan iman itu, yang 12 pengakuan iman itu tidak terlalu penting. Jadi diadakan saja. Tapi saya mempercayai dan saya mempraktekkan. Gereja lain kalau memang butuh pertolongan saya, selama dia gereja benar, bahkan kalau dia aliran berbeda,
saya pasti akan mau nolong. Kalau saya bisa nolong, mau nolong dalam keuangan, kayak dalam tenaga, dalam pikiran, saya akan menolong. Biarpun dia tidak reform, asal dia gereja kena. Nek memang sesat, tak biar hancur, babano lebih bagus gereja sesat hancur. Tapi kalau dia gereja kena, biarpun beda aliran, saya tetap akan dukung, saya tetap akan bantu. Dan itu perwujudan dari kepercayaan saya terhadap kata-kata dari jurus pengakuan iman suri gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Ya, lebih bagus tidak menggunakan tapi mempraktekkan daripada menggunakan tapi tidak mempraktekkan. Sekarang saudara, poin kelima. Entah bagaimana saya tahu-tahu terpikir, siapa ya yang mentahbiskan Pak Tom ya? Ini belum terpikir pada waktu saya wawancara dengan Pak Itra. Itu hari Kamis ya? Kamis atau Jumat ya? Jumat ya? Oh, Kamis lah. Saya pulang Kamis ya. Jumat. Wawancara Jumat. Memang keputusannya Itra mengajak saya itu betulnya Kamis ya, tapi akhirnya wawancara dilakukan Jumat. Saya masih belum terpikir tinggal dalam wawancara dengan Pak Itra, ini tidak ada. Tapi pada waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya lalu mikir, loh, yang mentahbiskan Pak Tom ini siapa? Mengingat Pak Tom ini umurnya 70 lebih ya, dan dia melayani sudah 50 tahun lebih. Saya tadinya tidak tahu ya, kalau dia tadinya penginjil dulu, baru pendeta aja. Saya pikir, wah, dia pasti lama sekali. Lah zaman itu, lama sekali itu, yang lalu itu, mana reform ada ngetren di Indonesia, saudara? Siapa kira-kira pendeta reform yang bisa mentahbiskan dia? Itu yang saya pikir. Kalau dia begitu anti pada pentahbisan orang reform oleh orang non reform, loh, orang reform siapa kira-kira bisa mentahbiskan Pak Tom? Saya lalu mencari informasi. Saya tanya ke Edi Medan. Saya tanya Edi Medan, dia bilang, waduh, aku juga tidak tahu, katanya dia. Dan coba aku nanti tanya pada Pak Edi Sugandi. Ini Edi Susanto yang saya tanya ya. Aku tidak tahu. Coba aku tanya Edi Sugandi. Bentar lagi saudara, dia SMS. Ada info dari Bapak X, saya sembunyikan namanya. Pak Tom ditahbiskan oleh ini. Saya masih sembunyikan namanya. Siapa yang mentahbiskan? Saya kaget saudara dengar nama itu. Dan waktu dia mengatakan nama itu, saya tanya, Pak Edi tolong kasih bukti ya. Saya tidak mau saya dianggap sebagai pemfitnah atau bagaimana. Tolong berikan bukti. Dan saudara, dia sebentar lagi tidak tahu berapa menit, mungkin tidak ada 5 menit saudara. Saya pikir, wah ini hebat sekali orang ini, kok bisa cepat dapatnya, dapat dari mana dan dia bilang, wah ini entanya hebat. Sudah dapat fotonya, sudah saya kirim ke emailnya Pak Budi. Saya buka email, saya lihat fotonya, dan ada bukti saudara. Jadi saudara, setelah bertanya-tanya, saya tanya lagi kepada satu orang yang ex pendeta di Kalam Kudus, Gereja Kristen Kalam Kudus, GKKK. Karena Pak Tom dulu banyak berkecimpung di sana ya. Dan saya mendapatkan informasi yang sama. Cuma orang ini tidak yakin. Yang satunya ada foto. Jadi saudara, dari dua sumber yang berbeda yang mengatakan hal yang sama, maka saya tahu siapa yang mentahbiskan pendeta Stephen Tong. Tahu siapa? Yang mentahbiskan pendeta Stephen Tong adalah pendeta Peter Wongso. Dia tadi mengecam pendeta-pendeta 3 itu ditahbiskan oleh Peter Wongso yang Arminian. Saya lupa atau bagaimana. Dia sendiri ditahbiskan oleh Peter Wongso, saudara. Bagaimana bisa seperti saya? Sampai makanya waktu dengar berita dari Pak Edi, hah? Jadi itu. Makanya saya tuntut bukti. Tapi memang saudara, Pak Tom waktu berkecimpung dalam saat ya, dan GKKK.
Memang kalau kuduskan gereja dari saat ya. Jadi Peterwongso rektor saat sangat masuk akal kalau dia yang mentapiskan. Saya berikan beberapa catatannya. Saat waktu itu namanya Maat ya, Madrasah Alkitab Asia Tenggara. Lalu Stephen Tong ditapiskan menjadi pendeta tahun 1982. Sebelum itu dia statusnya cuma evangelis. Saya berikan foto pentapisan pendeta Stephen Tong. Tolong tunjukkan fotonya. Ini saudara. Jadi ini bukti tampil putih ya. Ini Pak Tong, ini istrinya. Tapi ini siapa saudara? Ini ada tulisan My Ordination 82. Pentapisan pendeta tahun 82. Kok ada My ya? Kelihatan ini dari albumnya Pak Tong sendiri atau bagaimana saya tidak ngerti. Tapi yang jelas ini Pak Tong waktu pentapisan. Ini istrinya. Dan ini siapa? Saya tidak kenal orang ini terus-terang saudara. Kalau cuma lihat wajahnya saya tidak tahu saudara. Maka saya cari di internet fotonya dia ya. Coba tolong berikan foto satunya. Foto pendeta Peterwongso. Nah, ini ya. Sama dengan tadi enggak? Sama enggak? Coba kembalikan lagi. Ini ya. Coba lagi, kembalikan lagi. Ya. Sama ya. Jadi ini menjadi sesuatu kekonyolan yang luar biasa bagi saya. Pak Tong lupa atau bagaimana, saya tidak ngerti. Dia mengkritik pendeta Effendi, pendeta Niko, dan pendeta Rajali karena mereka ditafiskan oleh pendeta Peterwongso, padahal pendeta Tirtong sendiri ditafiskan oleh orang yang sama. Luar biasa. Dia lupa, saya tidak ngerti. Dan kalau 3 orang ini ditafiskan oleh pendeta Peterwongso yang seperti yang saya katakan sudah berubah pandangan menjadi reform, maka pendeta Stephen Tong ditafiskan oleh pendeta Peterwongso pada saat pendeta Peterwongso jelas-jelas masih Armenian. Jadi ini poin pertama yang saya bahas ya. Sekarang poin kedua saudara. Penggunaan kata Elohim untuk membuktikan doktrin Allah Tritunggal. Ini sebetulnya sudah lama sekali waktu saya masih di GRII. Ini sudah masuk dalam buku saya. Buku Doktrin Allah. So, dalam membahas tentang kata Elohim, pendeta Stephen Tong dalam seminar itu waktu saya hadir sendiri. Saya lihat sendiri, dengar sendiri. Juga dalam bukunya Allah Tritunggal halaman 28, dia berkata bahwa dalam bahasa Ibrani itu ada bentuk singular, tunggal, bentuk dual, ganda atau double, bentuk plural atau jamak. Dan dia lalu berkata bahwa bentuk singular berarti kita membicarakan hanya satu. Bentuk dual berarti kita membicarakan 2. Sedangkan bentuk plural berarti kita membicarakan 3 atau lebih. Oleh karena istilah Elohim tidak ada di dalam bentuk singular, tidak berada dalam bentuk singular, berarti tidak satu. Tidak ada di dalam bentuk dual, berarti bukan 2. Tetapi ada di dalam bentuk plural, berarti 3 atau lebih. Puji Tuhan kata dia. Ya tentu saja dia pilih 3 bukan lebih ya. Saudara, pembahasan ini boleh jadi menarik ya, tapi saya katakan sangat salah. Mengapa? Karena penjelasannya tidak sesuai dengan gramatika bahasa Ibrani. Mungkin saudara tidak ngerti. Kalau saudara tidak ngerti Ibrani, saya jelaskan. Bagi yang ngerti, belajar Ibrani semester pertama, ini sudah tahu mestinya. Pertama saudara, dalam bahasa Ibrani tidak ada satu kata benda pun yang mempunyai ketiga bentuk, singular, dual, plural. Kalau 1 pakai bentuk singular, kalau 2 pakai bentuk dual, kalau 3 atau lebih pakai plural. Nggak ada itu saudara. Kalau benda yang punya 3 bentuk itu 0. Kalau ada satu sama saya tunjukkan kata benda apa. Nggak ada satu kata benda pun. Kalau kata benda itu mempunyai bentuk singular dan dual, maka kata benda itu tidak mempunyai bentuk plural. Dan kalau kata benda itu mempunyai bentuk singular dan plural, maka tidak punya bentuk dual. Jadi atau singular dan dual, atau singular dan plural. Tidak pernah ada yang punya 3-3.
Hal yang kedua, saudara, dalam bahasa Ibrani bentuk dual itu adalah bentuk plural. Ingat ya, bentuk dual itu adalah bentuk plural dari kata-kata benda yang biasanya ada dalam bentuk ganda atau double. Tangan itu biasanya kan dua ya, kaki biasanya dua, telinga, dada, mata. Juga untuk kata-kata benda tertentu, misalnya sepatu dan sebagainya, yang biasanya ada dalam bentuk ganda. Tapi ingat, bentuk dual itu adalah bentuk plural dari kata-kata benda yang biasanya dalam bentuk ganda. Karena itu, saudara, kalau kita mau mengatakan bukan dua tangan tapi tiga tangan, tetap, saudara, kita pakai bentuk dual, bukan bentuk plural. Karena bentuk pluralnya memang tidak ada. Kalau dia punya singular dan dual, pluralnya tidak ada. Mau mengatakan tiga tangan, empat tangan, tetap pakai bentuk dual. Karena itu kalau digunakan bentuk dual, belum tentu jumlahnya dua. Sama sekali tidak. Saudara tidak percaya kata-kata saya? Syuting ini bukunya ya. Ini buku ditulis oleh Menahem Mansur, Biblical Hebrew, Step by Step, volume 1, second edition. Ini adalah buku yang saya pakai pada waktu sekolah teologi ya, di LTS. Dosen saya bahasa Ibrani untuk semester pertama, Dr. Knox Chamberlain. Jadi mengajar pakai buku ini. Jadi bukan buku ngawur saja, saudara. RTS pakai ini, saudara, waktu pertama, semester pertama. Dan saudara, dalam halaman 55, Mansur berkata demikian. Saya langsung bacakan dalam bahasa Indonesia ya. Bentuk dual. Di sana ada suatu jenis yang lain dari bentuk jamak, dikenal sebagai bentuk dual untuk anggota-anggota ganda dari tubuh, dalam kurung mata, tangan, kaki, dan telinga, dan untuk objek-objek lain yang didapati dalam pasangan. Ini halaman 55. Lagi dalam halaman 124, Mansur berkata demikian. Sebagai tambahan, di sana ada suatu jenis bentuk jamak lain selain pluralnya. Dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai bentuk dual untuk organ-organ tubuh yang berpasangan seperti tangan, telinga, mata, dan sebagainya, dan untuk benda-benda yang ada dalam pasangan seperti sepatu, sayap, dan sebagainya. Lalu dalam halaman 125, bentuk dual semata-mata berarti bentuk jamak dan tidak harus bilangan dua. Sudah jelas? Ini yang ngomong ahli, saudara. Dia nulis buku seperti ini tidak mungkin ngawur serta karu-karuan. Dan saudara, ini saya terima waktu pelajaran semester 1. Baru masuk dapat pelajaran itu di RTS, Reform Theological Seminary, Jackson, Mississippi. Dan seperti saya katakan, dosen saya adalah Dr. Knox Chamberlain. Sangat-sangat hebat ya. Sebetulnya dia ahli perjanjian baru, tapi dia mengajar bahasa Ibrani. Dan dari 3 dosen bahasa Ibrani, dia yang terbaik dalam mengajar. Sekarang sayang sekali dia sudah meninggal. Jadi saudara, ini jelas adalah salah ya omongannya Pak Tong. Sekarang poin ketiga. Sebaliknya, kalau kita mengatakan dua meja, meja itu tidak punya bentuk dual, saudara. Dia punya bentuk singular, dia punya bentuk plural, tidak punya bentuk dual. Mau mengatakan dua meja, tetap pakai bentuk plural, bukan bentuk dual, karena memang tidak ada bentuk dualnya. Demikian juga kalau kita mau berkata dua Allah, kita tetap harus menggunakan bentuk plural Elohim, karena kata itu tidak punya bentuk dual. Singularnya ada Eloah, pluralnya Elohim. Dua Allah tetap pakai Elohim, 3 Allah Elohim, 4 Allah Elohim. Sebetulnya 1,5 Allah tetap Elohim. Pokoknya di atas 1 pakai plural sudah. Kesimpulannya saudara, tidak beralasan sama sekali untuk mengatakan bahwa bentuk plural Elohim berarti 3 Allah atau lebih. Sama sekali tidak beralasan. 2 Allah tetap pakai Elohim. Ya, jadi ini pelajaran bahasa Ibrani, Pak Tong kelihatannya sama sekali tidak menguasai, tapi dia pakai tanpa menguasai, dan ya salah secara sangat fatal menurut saya.
fatal secara bahasa ya. Tadi tidak bilang ini sesat. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang ketiga. Pendeta Stephen Tong dan Alkitab atau firman Tuhan. Pertama saudara, pengutipan yang ceroboh dan salah dari Alkitab atau firman Tuhan. Saudara, saya kira saudara yang sering dengar Pak Tong khotbah ya, saya tahu ya, Pak Tong itu sangat jarang, hampir tidak pernah. Pada waktu baca, dia bacakan ayat, kecuali mungkin pada awalnya dong kali. Tapi dalam khotbah, dia kutip luar kepala. Tapi celakanya saudara, kutipan luar kepalanya seringkali salah. Saya tidak minta orang kutip luar kepala itu lalu mesti kata per kata persis, tidak. Saya sendiri kalau ngutip tidak persis, tapi artinya tidak boleh salah. Tapi Pak Tom pada waktu dia mengutip luar kepala, artinya salah. Dan saya berikan beberapa contoh. Pertama saudara, poin A. Jadi ini pengutipannya ceroboh dan salah dari Alkitab atau firman Tuhan. Poin A ini sangat sepele, ya. Dalam salah satu khotbahnya di TV, pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa batu dari pengubahnya Daud itu mengenai pelipis Goliat. Dia bahkan jelaskan secara medis gitu ya, bahwa pelipis ini tulangnya ini ada semacam lubang di sini. Pokoknya kalau kena di sini, wah, pas masuk persis pada titik lemahnya seperti itu, maka mati. Lalu saudara, sebetulnya pengubah itu begitu keras saudara. Kepala kena dahi, kena manapun, pokoknya amblas saudara. Pengubah itu luar biasa kerasnya saudara. Tapi saudara, yang saya tekankan, apakah memang Goliat kena pada pelipis? Saudara perhatikan ayatnya. 1 Samuel 17 ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. King James, RSV, NIV, NASB, ESV dan New King James semua menerjemahkan forehead sama. Dahi. Ini memang hal kecil saudara, bukan kesalahan doktrinal, bukan moral, tapi menunjukkan kecerobohan dia di dalam menggunakan ayat Alkitab. Biarpun beda cuma dahi dan pelipis, tapi ceroboh. Dan celakanya saudara, hal seperti ini pun saya diberi informasi oleh Pak Edi dari Medan. Banyak pendeta-pendeta GRI dari anak buahnya Pak Tong ambil begitu saja ajaran Pak Tong, dan mereka juga mengajarkan Goliat kena pada pelipisnya. Dan ini saya pikir konyol saudara. Mereka tidak punya Alkitab, mereka pakai Stephen Tong sebagai standar atau bagaimana? Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar pendeta GRI ngajar seperti itu, saya tidak ngerti. Tapi Pak Edi mengatakan demikian. Ya, saya saudara, ini hal kecil. Ya, tapi kita naik pada hal yang lebih besar. Sekarang poin B, saudara. Contoh kedua. Dalam khotbahnya tentang 10 hukum ya, pada waktu dia membahas hukum ke-9, jangan bersaksi dusta, pendeta Stephen Tong berkata begini. Jadi ini saya kutip kata per kata dari khotbahnya. Tetapi what you talk, abdikan dirimu kepada kebenaran. Yesus berkata, yang ya katakan ya, yang tidak katakan tidak. Lebih dari itu, engkau milik setan. Ayatnya aslinya berbunyi ini, Matius 5:37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sama atau lain? Dia bilang lebih dari itu, engkau milik setan. Engkau, orangnya milik setan. Kalau ayatnya bilang apa? Apa yang lebih daripada itu, lebih dari ya atau tidak, berasal dari si jahat. Kata-katanya yang berasal dari si jahat ya. Bukan berkata orangnya milik setan, tidak. Beda mana? Kelihatan beda? Jadi saudara, sama sekali lain sebetulnya. Ini motif luar kepala tapi beda. Dan ini tidak benar saudara, motif seperti ini. Lalu hal yang lain, kata-kata Yesus dalam Matius 5 ayat 37 ini, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ini bukan Pak Tong yang membuat kesalahan ini. Sangat banyak orang buat kesalahan ini. Ingat ya, Yesus mengatakan ini bukan tujuannya melarang dusta. Dia tentu tidak mengizinkan dusta, tapi dalam ayat ini dia bukan membicarakan tentang dusta. Jika ya katakan ya, bukan berarti oh yang salah itu jika ya katakan tidak. Bukan itu saudara.
Sama sekali bukan itu yang dimaksudkan. Dia bukan membicarakan dusta, tetapi dia melarang sumpah yang sembarangan. Perhatikan konteksnya, mari kita bacakan. Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selera rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang didapat itu pada suatu sejarah. Lihat ya, konteksnya bicara tentang sumpah. Jadi saudara, yang dimaksudkan kalau mau mengatakan ya, jangan lebih dari itu. Maksudnya, kalau ya orangnya berkata sumpah ya, itu yang dilarang dalam ayat ini. Bukan ya dikatakan tidak, itu sudah dibicarakan di sini saudara. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi saya tahu banyak orang gunakan ayat itu untuk melarang dusta. Salah sama sekali. Konteksnya bukan dusta ini. Konteksnya sumpah sembarangan. Banyak orang loh cuma ngomong iyalah sudah cukup sih. Iya demi Tuhan. Nah ini kebablasan. Hanya hal kecil sumpah. Saya tidak bilang sumpah dilarang mutlak ya. Tapi hal-hal kecil tidak perlu sumpah. Mestinya cuma iya sudah cukup. Demi Tuhan, demi Yesus, tak sekali baik. Ini yang dimaksud lebih daripada itu. Jadi dalam penggunaan ayat ini pun, waktu Pak Tom menghubungkan ayat ini dengan hukum ke-9, itu sudah out of context penggunaan ayatnya. Sekarang contoh ketiga poin C. Dalam khotbahnya tetap tentang hukum ke-9. Ini pembahasan 10 hukum Tuhan ya. Ini yang parah ya. Pendeta Stephen mengatakan demikian. Ini saya tulis kata per kata. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, atau jangan mengeluarkan kalimat yang tidak benar untuk mencelakakan orang lain. Lalu kutipan lagi dalam khotbah yang sama. Hukum ke-9, jangan berdusta mencelakakan orang lain. Saya dari kecil memperhatikan akan hukum ini. Tidak ditulis jangan berdusta menolong orang lain. Tidak ada. Juga tidak dikatakan jangan berdusta. Waktu mencuri tidak dikatakan jangan mencuri. Saya berikan tandanya. Saya tidak ngerti maksudnya kalimat itu, potongan itu apa ya. Jangan berzina, stop. Jangan membunuh, stop. Heran. Di dalam hukum ke-9, jangan berdusta demi mencelakakan orang lain. Di sini ada suatu syarat, seperti jangan membuat patung bagi dirimu dan menyembahnya. Di situ poin yang paling penting bukan bikin patung, tidak bikin patung. Di situ penting for you yourself and for worshiping them. Saya terjemahkannya, untuk kamu sendiri dan untuk menyembah mereka. Itu yang tidak boleh. Jika akhirnya Tuhan membuat patung, suruh orang Israel bikin patung. 2 daripada kerubim yang berada di atas peti perjanjian. Boleh bikin patung, boleh taruh di situ. Karena di sini adalah mengutarakan keadilan Tuhan dan bukan demi kemauan dirimu sendiri dan demi menyembah Dia. Itu yang tidak boleh. Jadi, perintah kedua dan perintah ke-9 itu mempunyai kalimat-kalimat yang diberikan penjelasan. Bukan hanya sekedar suatu perintah. Thou shall not steal. Jangan mencuri. Thou shall not kill. Jangan membunuh. Thou shall not commit adultery. Jangan berzina. Ini semua terjemahan dari saya. Bukan begitu gampang. Janganlah bersaksi dusta demi mencelakakan orang lain. Itu sebabnya Alkitab mencatat kasus daripada Rahab. Dia berdusta demi menolong orang lain dengan tidak mencelakakan orang lain. Boleh tidak? Sekali lagi saya tidak katakan boleh atau tidak boleh. Saya katakan tidak mungkin tidak berdusta. Saudara, waktu saya dengar ini, saya mikir di mana ada ayat yang berbunyi jangan bersaksi dusta demi mencelakakan orang lain. Sampai saya pikir saya yang pikun atau bagaimana. Saya cari seadanya konkordansi saudara. Semua kata menggunakan kata dusta, berdusta, cari semua. Mendustai, cari semua. Tidak ada saudara. Ayat yang seperti itu tidak ada. Kalau ada yang bisa cari, berikan pada saya, tak ralat khotbah ini.
Dalam 10 hukum Tuhan, baik dalam Keluaran 20 ayat 16 maupun dalam Ulangan 5 ayat 20, kata-katanya hanya berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tidak ada urusan mencelakakan atau menolong, tidak ada belas. Karena mungkin dalam ayat lain, wah cari konkordansi, saya tidak tuliskan di kitab-kitab lain. Saya cuma cari dalam 5 kitab Musa. Tapi saudara mau dicari seluruh Alkitab pun silakan. Saya sudah cari kok. Tapi yang saya tuliskan di sini hanya dalam 5 kitab Musa. Yang mengandung kata dusta, berdusta, mendustai, cuma ayat ini. Perhatikan, ada yang mirip sama ayat yang dia kutip, ya atau tidak. Keluaran 5 ayat 9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Jelas bukan ini. Keluaran 20 ayat 16, ini hukum ke-9 ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jelas bukan ini. Keluaran 23 ayat 7. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab